8 tadi ya, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 ya. Berarti sini 5 kuadrat tambah 8 kuadrat, jadi sini 25 tambah 64 seperti ini ya. 25 64 9 89 ya. Halo guys, welcome back to my YouTube channel again di Juara Edutainment. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membahas mengenai vektor. Vektor di sini, vektor menurut fisika ya, di dalam pelajaran fisika kelas 10 SMA ya. Vektor ya merupakan besaran ya, besaran yang memiliki nilai dan arah ya. Contohnya apa aja sih vektor itu ya? Contohnya ada gaya ya, gaya, lalu ada kecepatan, lalu ada perpindahan, ada percepatan, ada momentum, dan lain sebagainya. Intinya besaran-besaran ini semuanya memiliki nilai dan arah. Maka ini semuanya merupakan contoh besaran vektor. Lalu ada istilah besaran skalar. Apa itu skalar? Besaran yang hanya memiliki nilai ya. Besaran yang hanya memiliki nilai. Contohnya apa? Contoh, misalnya masa, panjang, waktu, ya. Kemudian jumlah zat, dan seterusnya. Energi ya, energi. Itu semuanya hanya memiliki nilai saja ya, tetapi tidak memiliki arah gitu. Nah, besaran vektor di sini ada dua kunci ya, nilai dan arah. Maka misalnya kita mau membuat sebuah vektor. Contoh, gambarlah vektor gaya sebesar 10 Newton dengan arah 30 derajat terhadap sumbu X positif atau arah mendatar ya, seperti itu. Makanya di sini kita harus gunakan istilah skala ya, karena kita mau menggambar otomatis kita sediakan penggaris ya, penggaris untuk menggambarkan vektor tersebut dan busur ya. Jadi kita harus sedia penggaris dan busur. Ini penggaris untuk menggambar garis vektornya, busur untuk membuat arahnya gitu ya. Nah, kita juga harus menentukan skalanya. Misalnya, biar digambar pada buku itu tidak terlalu panjang, maka kita harus menggunakan skala. Misalnya kita bikin skala 1 cm itu sama dengan
2 Newton gitu ya. Berarti jika kita memiliki gaya sebesar 10 Newton, maka kita cukup buat panjangnya sebesar 5 cm. Dari mana? 10 bagi 2 ya. Jadi 10 bagi 2 kali 1 cm. Jadi dapat 5 cm seperti itu. Jadi ini panjang yang harus kita buat di bukunya. Lalu nanti begini, ini kan sumbu X, ini sumbu Y, ini sumbu X positif, ini sumbu Y positif, ini sumbu X negatif, ini sumbu Y negatif, seperti itu. Nah, kita suruh membuat vektor dengan panjangnya 5 cm dan sudutnya 30 terhadap sumbu X. Anggap aja seperti ini. Ini misalkan nih panjangnya 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm gitu ya. Anggap aja ini panjangnya 5 cm gitu. 1, 2, 3, 4, 5 ya. 5 cm. Terus nanti ini sudutnya kita pakai apa namanya? Busur 30 derajat. Kurang lebih inilah vektor gaya yang dimaksud gitu ya. Jadi ini vektor gayanya. Sumbu X, sumbu Y-nya tidak usah dibuat juga nggak apa-apa ya. Ini bikin garis mendatar aja seperti itu ya. Itu cara membuat vektor ya. Kita akan mengenal istilah, ada istilah metode segitiga, metode jajar genjang, dan metode poligon ya. Jadi misalkan ini kita punya ada vektor A sebesar ya, vektor A taruhlah ini panjangnya 5 cm ya, membentuk sudut terhadap horizontal 30 derajat. Ini vektor A ya, yang tadi ya, ini vektor A gitu ya. Kemudian ada vektor B misalkan seperti ini. Ini vektor B panjangnya taruhlah misalnya 4 cm ya. Sudutnya 0 derajat ya, berarti ini sejajar bidang datar. Kemudian ada vektor C gini ya. Ini ada vektor C panjangnya 3 cm. Ini sudutnya 90 derajat ya. 90 derajat terhadap horizontal, berarti tegak ya, seperti itu. Nah, misalkan tentukan panjang gitu ya, panjang vektor resultan berikut. Vektor resultan berikut. Misalnya yang A, ini vektor A ditambah vektor B. Yang B, vektor A ditambah C. Yang C misalnya vektor A dikurangi vektor B. Yang D, vektor A plus B plus C. Yang E vektor B plus C. 5 ya, 5 nomor. Nah, pertama kita cara cara segitiga dulu ya. Metode segitiga. Nah, metode segitiga ini berlakunya hanya untuk jika vektor yang akan dijumlahkannya hanya 2 buah vektor ya. Resultan dari 2 buah vektor. Metode segitiga itu jadi gini. Ini nanti ya, kita mengenal ada istilah ini pangkal vektor. Sementara ini ujung vektor. Ini pangkal vektor, ujung vektor, pangkal vektor, ujung vektor. Jadi yang sebagai
pangkal itu yang tidak ada panahnya, yang sebagai ujung yang ada panahnya, seperti itu ya. Nah, nanti cara mengerjakan metode segitiga ini ya, bila penjumlahan maka ujung vektor ketemu dengan pangkal vektor. Di sini kan yang A, vektor A plus vektor B. Berarti kita gambar terlebih dulu vektor A-nya ya, dengan ketentuan yang sesuai di sini ya. Panjangnya 5 cm, sudutnya 30 derajat terhadap horizontal, seperti itu ya. Kita gambar dulu ini vektor A-nya. Jadi ini 5 cm, ini 30 derajat. Anggap seperti itu ya. Kemudian ujung vektor A disambung dengan pangkal vektor B. Karena ini penjumlahan ya. Ingat ya tadi, bila penjumlahan ujung diketemukan dengan pangkal gitu ya. Jadi penjumlahan ini ujung vektor pertama ya bertemu dengan pangkal vektor kedua. Seperti itu ya. Nah, nanti ini vektor B-nya kita gambarkan seperti ini. Set, ini vektor B-nya. Maka mana vektor A plus B-nya? Vektor A plus B-nya adalah hasil yang dibentuk oleh penyambungan vektor A dan B gitu ya. Jadi nanti ini dari pangkal vektor A ke ujung vektor B kita sambungkan sebuah garis. Nah, garis ini adalah pangkalnya di sini, ujungnya di sini ya. Garis ini merupakan vektor A plus B, seperti itu. Jadi resultan vektor A plus B dapat panjangnya seperti ini. Nah, nanti kalau kalian menggambarnya skalanya sesuai, sudutnya sesuai di buku, maka nanti bisa kita ukur ini dengan penggaris. Ini panjangnya berapa senti, membentuk sudut terhadap mendatarnya berapa derajat, seperti itu ya. Nah, kemudian kita lanjut ke metode jajar genjang ya. Metode jajar genjang. Metode jajar genjang juga lebih nyaman bila menemukan untuk yang dua buah vektor ya. Kalau lebih dari dua buah vektor, pada dasarnya metode segitiga dan jajar genjang untuk 3 buah vektor lebih pun bisa. Cuman kita menggambarnya harus bertumpuk-tumpuk. Jadi tidak disarankan ya. Nah, bagaimana untuk metode jajar genjang ya? Kalau untuk metode jajar genjang ini penjumlahan vektor itu pangkal vektor harus ketemu dengan pangkal vektor ya. Pangkal vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Gitu ya. Maksudnya apa? Maksudnya begini ya. Jadi ini si vektor A-nya. Ini vektor A-nya. Kemudian ini vektor A-nya. Kemudian ini vektor B-nya. Nah, ini vektor B-nya gambarkannya di sini ya. Jadi ini pangkal vektor B dan pangkal vektor A disatukan. Setelah itu apa? Nah, ini panjangnya kurang ya. Bentar. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini
perkiraan saja ya. Jadi ini vektor A, ini vektor B, ini ujung vektor pangkal vektor A ketemu dengan pangkal vektor B. Nah, setelah itu apa? Kita buat sebuah jajar genjang sesuai namanya. Kita buat garis yang sejajar dengan A dan garis yang sejajar dengan B. Ini ya. Garis sejajar dengan A, garis yang sejajar dengan B. Sehingga mereka akan bertemu di sini. Maka sabar ini. Nah, kurang lebih mereka akan ketemu di situ ya. Maka titik perpotongan ini merupakan ujung dari vektor penjumlahan A plus B ya. Ini pangkalnya. Nah, ini ujungnya. Jadi inilah vektor A plus B-nya. Nah, kurang lebih perkiraan ini hasilnya nanti gambarnya bakal sama bila kita menggambarkan sesuai dengan skala menggunakan penggaris dan busur ya, seperti itu. Ini metode jajar genjang. Nah, kemudian yang C dulu ya. Yang C. Bagaimana dengan C? Ini pengurangan, bukan penjumlahan. Nah, untuk metode segitiga maupun jajar genjang, prinsipnya kita anggap tetap sebagai penjumlahan gitu ya. Tapi di sini ya, ini kita modifikasi. Kita modifikasi plus, nah seperti ini ya. Jadi A plus min B ya. Nah, bagaimana kita menggambar vektor min B? Bila ada suatu vektor dikali dengan bilangan min, maka arah vektor tersebut menjadi berlawanan ya. Bila awalnya vektor B ini ke arah kanan, maka vektor min B itu ke arah kiri. Maka bisa kita gambarkan di sini. Ini vektor min B. Panjangnya tetap 4 cm. Cuman arahnya saja yang berlawanan. Seperti itu ya. Jadi nanti ini bisa kita gambarkan sesuai konsepnya. Ini kita pakai metode segitiga dulu. Tadi apa? Ujung vektor pertama bertemu dengan pangkal vektor kedua. Berarti ujung vektor A nanti ketemu dengan pangkal vektor min B gitu ya. Jadi ini kita katakan vektor min B. Jadi ada dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor min B. Jadi ini vektor A-nya. Ujungnya di sini. Lalu ketemukan dengan pangkal vektor min B ya. Ini min B-nya. Seperti itu. Jadi polanya tetap sama. Ujung ketemu pangkal. Ujung ketemu pangkal gitu ya. Cuman di sini karena pengurangan. Maka vektor ini jadi vektor negatif dari sebelumnya ya. Sehingga hasilnya mana? Nah ini. Tetap seperti tadi ya. Dari pangkal pertama ke ujung terakhir. Ini juga sama, pangkal pertama ke ujung terakhir. Berarti ini sebagai vektor A min B-nya gitu ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya. Vektor A min B jauh lebih pendek daripada vektor. Nah, ini kurang ini ya. Bentar. Vektor A min B jauh lebih pendek daripada vektor A plus B. Karena ini selisih seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Nah, seterusnya. Kalau metode jajar genjang. Nah, untuk metode jajar genjang juga sama ya. Patokannya seperti ini. Kita anggap sebagai penjumlahan yaitu A plus min B. Jadi kita pangkal dari vektor A ketemu dengan pangkal dari vektor min B. Jadi seperti ini ya. Ini pangkal vektor A. Ini ya. Kemudian ini pangkal vektor min B.
Nah, seperti ini. Kita buat segitiganya. Maksudnya kita buat jajar genjangnya. Nah, kurang lebih begini ya. Ini sebagai A min B-nya. Kita bisa lihat bahwa vektor A min B-nya dengan ini sama ya. Karena memang merupakan vektor yang sama, A min B, A min B. Jadi gambarnya kurang lebih sama ya. Kalaupun ada perbedaan sedikit yaitu karena gambarannya estimasi ya, tidak menggunakan skala yang sesuai, tidak menggunakan penggaris dan tidak menggunakan busur ya untuk gambar yang lebih presisi seperti itu ya. Ini jajar genjang, ini segitiga, hasilnya sama seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Tadi merupakan vektor penjumlahan A plus B dan vektor selisih A min C. Bagaimana jika ya vektornya itu terdiri dari 3 buah vektor sekaligus ya? Maka bisa kita gunakan namanya metode poligon ya. Metode poligon seperti itu ya. Bagaimana cara menggunakan metode poligon di sini? Caranya sama halnya seperti metode segitiga ya. Yaitu apa? Ujung ya. Ujung vektor pertama bertemu pangkal vektor selanjutnya. Gitu ya. Itu metode poligon. Poligon itu dari kata poli banyak, gon itu sisi ya. Trigonal berarti segitiga. Berarti kalau poligon banyak sisi gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut. Contohnya di sini yang D ya, A plus B plus C. Berarti ini kita gambarkan untuk mencari resultan dari A plus B plus C. Berarti kita buat vektor A dulu ya. Vektor A ya. Panjangnya 5 cm, sudutnya atau arahnya 30 derajat terhadap mendatar. Nah, ujung A ketemu dengan pangkal B. Ini ya vektor B ya, yang ini vektor min B. Ini vektor B. Lanjut, ujung vektor B bertemu dengan pangkal vektor C. Kurang lebih seperti ini. Pertanyaannya, mana vektor resultannya? Ya kita gambar dari sini. Dari ujung sini ke sana ya, gitu. Sabar, ini misalkan lebih pendek ya. Ya ini gambarnya agak jelek ya. Kurang lebih seperti itu ya. Maka ini yang panjang ini merupakan vektor A plus B plus C. Seperti itu ya. Itu metode poligon ya. Oke, kita lanjut. Di sini tersisa B dan E ya. Kita gunakan metode jajar genjang atau metode segitiga ya. A plus C, berarti kita buat vektor A, lalu vektor C ya. A plus C, vektor A, lalu vektor C. Maka inilah vektor A plus C, seperti itu. Kemudian, kalau yang E,
vektor B ditambah vektor C. Berarti kita buat vektor B dulu ini. Ini vektor B-nya. Lalu vektor C ini. Maka ini sebagai vektor B plus C gitu ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu menjumlahkan vektor dengan formula atau rumus. Nah, di sini pertanyaannya, tentukan panjang vektor resultan berikut. Bila ada dua buah vektor seperti ini, ujung sudah bertemu pangkal, dan kita ditanya resultan vektornya. Anggap misalkan satu kotak sama dengan 1 Newton gitu ya. Anggap aja ini vektornya vektor gaya gitu ya. Maka resultan dari A dan B, kalau kita menggunakan metode segitiga, berarti tinggal kita gambar vektor resultannya dari ini ya, dari pangkal pertama ke ujung terakhir. Berarti ini sebagai resultan vektornya, seperti itu. Bagaimana kalau menentukan panjang vektornya? Nah, kita bisa gunakan ya bantuan segitiga siku-siku di sini. Ini kan seperti garis miring, kemudian ini segitiga siku-sikunya di sini ya. Seperti itu. Berarti dari sini ya, dari sini ke sini panjangnya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 kotak. Lalu dari sini ke sini panjangnya 1 2 3 4 5. 5 kotak gitu ya. Berarti nanti sisi miring ini, vektor resultan ini berapa panjangnya? Kita tinggal gunakan Pitagoras. A plus B mutlak. Nah, ini tanda mutlak itu menyatakan panjang suatu vektor ya. Sama dengan akar. Kenapa pakai akar ya? Karena ini pakai Pitagoras. Ini kan 8 tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berarti sini 5 kuadrat tambah 8 kuadrat. Jadi sini 25 tambah 64. Seperti ini ya. 25, 64, 9, 89 ya. Dapat akar 89. Karena satu kotak sama dengan 1 Newton, berarti ini langsung hasilnya Newton ya. Kecuali kalau dikatakan satu kotak sama dengan 2 Newton, berarti ini nanti kali 2 gitu ya. Ini skalanya ya, ini skala. Seperti itu cara menyelesaikan ya panjang vektor bila di soal sudah ada kotak bergarisnya gitu ya. Ini akan memudahkan kita untuk menyelesaikan cukup dengan Pitagoras ya. Tapi ada juga cara lain ya. Ini tadi cara Pitagoras. Cara lainnya bagaimana? Bisa gunakan vektor satuan ya, vektor satuan. Nah, ini harus diingat ya. Vektor satuan sumbu X itu kita simbolkan dengan I. Vektor satuan sumbu Y kita istilahnya gunakan J. Ini vektor A gitu ya. Vektor A ini dia bergerak ke kanan, ke atas. Kalau ke kanan positif, ke atas positif. Kalau ke kiri negatif ya, ke bawah negatif ya. Jadi ke kanan plus, ke atas plus, kalau ke kiri minus, ke bawah minus gitu ya. Kalau sumbu X itu pakainya I, kalau sumbu Y pakainya J gitu ya. Ini vektor A dia bergerak sejauh 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke kanan. Berarti kita katakan
4i positif gitu ya, karena ke kanan. Kemudian bergerak ke atas sejauh 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke atas, berarti positif juga. Berarti 4J gitu ya. Kemudian vektor B-nya, startnya dari sini ya. Dia bergerak 1 kotak ke kanan, berarti I saja. Dan 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke atas, berarti positif ya. Plus 4J gitu. Ini vektor A dan B dinyatakan dalam bentuk vektor satuan. Bagaimana vektor resultannya? Berarti A plus B sama dengan ini 4I plus 4J ditambah I plus 4J. Nah, dalam matematik ya, penjumlahan, maka kita harus perhatikan variabel yang sama. I dengan I, J dengan J. Berarti di sini 4i ditambah i, lalu 4j ditambah 4j. Maka kita peroleh 5i plus 8j. Ini merupakan vektor A plus B. Coba kita cek di sini. Vektor A plus B-nya yang ini. Ini kan 5 ke kanan, 8 ke atas kan? Berarti cocok 5i plus 8j. Seperti itu. Nah, karena sumbu X dan sumbu Y ini saling tegak lurus, maka untuk mencari ini ya, untuk mencari panjang vektornya, kita pakai Pitagoras. Ini kita kuadrat dan jumlah. Maka hasilnya akan sama seperti ini. Seperti itu ya.